Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral ikhwah, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, karya daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana kita masih di bab yang ke-10, bab tentang al-mubadarah ilal khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Wa hathu man tawajjaha li khairin alal iqbal alaihi bil jiddi min ghairi taraddud, dan terkait dengan anjuran bagi siapa saja yang ingin melaksanakan kebaikan agar bersegera melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu. Kita sudah membacakan beberapa ayat yang terkait dengan bab ini, sebagaimana manhaj metode Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika membahas sebuah bab. Biasa beliau menyebutkan di awal bab tentang ayat-ayat yang terkait dengan bab, kemudian setelah itu menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW yang juga terkait dengan pembahasan di bab ini. Hari ini kita masuk ke hadis yang ke-89 atau hadis yang ketiga di bab ini, dari Jabir radhiyallahu anhu qala qala rajulun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud ara'aita in qutiltu fa aina ana qala fil jannah fa alqa tamarat kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil, muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW yauma Uhud, pada saat perang Uhud, yakni perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin yang waktu itu dimenangkan oleh orang-orang musyrik sebagai pembalasan daripada perang Badar, dan terbunuh banyak sahabat di perang Uhud ini. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Dan kisah perang Uhud penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran. Di antaranya yang menyebabkan kaum muslimin kalah adalah tidak taatnya sebagian pasukan untuk terus istiqamah di atas perintah Rasulullah SAW. Akhirnya karena ketidaktaatan sebagian pasukan kaum muslimin, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka kalah di perang ini, dan terbunuhlah banyak para sahabat Nabi SAW. Maka di saat perang Uhud ini, menjelang peristiwa perang Uhud, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Orang itu bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau saya
terbunuh pada perang Uhud, fa aina ana? Maka menurut kamu di mana saya nanti? Ini apa balasannya? Maka Nabi SAW bersabda, fil jannah, surga. Yani engkau nanti mati kemudian dimasukkan ke dalam surga. Fa alqa tamarat kunna fi yadi, maka dia tinggalkan beberapa biji kurma yang sedang di tangannya. Dia tidak melanjutkan makan kurma yang sedang di tangannya. Thumma qatal, kemudian dia berjihad fi sabilillah hatta qutil, sampai akhirnya dia terbunuh di medan perang. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini ma'asyira al-ikhwah, banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari hadis ini kita dapat mengetahui betapa bersegeranya para sahabat Nabi SAW dalam melaksanakan kebaikan. Sampai-sampai digambarkan di sini, dia tidak melanjutkan makanan yang sedang dia makan, dia tinggalkan kurma-kurma yang sedang di tangannya. Dia tidak menunggu sampai selesai dia menyantap kurma-kurma tersebut, dia tinggalkan kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah keteladanan bagi kita semua bahwa dalam rangka untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yakni surga, tentu semua didapatkan dengan bersegera, berlomba-lomba. Dan ini bukan hanya dalam jihad, tapi dalam banyak hal. Bersegera dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal. Di antaranya al-infaq, menginfakkan harta kita di jalan Allah, dan ibadah-ibadah lainnya yang diperintahkan dalam Islam. Kita berusaha untuk berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Ada sebuah hadis Nabi SAW misalnya terkait dengan bersegera melaksanakan sholat Jumat. Hadis ini sering saya bacakan di khutbah-khutbah Jumat. Sebuah hadis dari Aus ibn Ausin radhiyallahu an tentang pahala orang-orang yang bersegera menuju salat Jumat. Hadisnya dikeluarkan Ashabus Sunan, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ati wa ghassal wa bakkara wa batakar wa dana minal imam wastama'a wa ansat kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajrus sanah siyamuha wa qiyamuha." Kata Nabi SAW, barang siapa mandi pada hari Jumat, man igtasala, yakni mandi pada hari Jumat, wa ghassal, dan menyempurnakan mandinya, wa bakkara wa batakar, dan berupaya keluar dari rumahnya lebih awal. Ini yang perlu digarisbawahi di sini kalimat ini, wa bakkara wa batakar, dia berupaya keluar dari rumahnya lebih awal, wa batakar, dan mendapati minimal khutbah Jumat yang pertama. Wadana minal imam, kemudian yang perlu juga digarisbawahi dari hadis ini, dia mendekat ke imam. Dana minal imam, yakni berupaya berada di saf-saf yang pertama. Bukan sebagaimana sebagian kaum muslimin justru sengaja mencari tempat menyender di belakang. Ini tentu hal yang tidak kita inginkan terjadi di kalangan kaum muslimin. Sengaja dia cari tempat spot yang cukup nyaman, kemudian niatannya adalah tidur sejak khutbah Jumat yang pertama. Di sini Nabi SAW menyebutkan wadana minal imam wastama'a wa ansat, mendekat kepada imam, diam dan mendengarkan. Bukan diam lalu tertidur, diam dan mendengarkan. Maka apa kata Nabi SAW tentang orang seperti ini? Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajrus sanah. Maka setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, satu langkahnya dibalas oleh Allah seakan-akan dia telah beribadah selama 1 tahun lamanya. Siyamuha wa qiyamuha, baik sholat dan puasa yang dia lakukan selama 1 tahun itu, semuanya diberikan kepadanya.
Maka bayangkan ma'asyiral ikhwah, kalau ada 2 langkah menuju masjid ini, bagaimana kalau ada 5 langkah, ada 10 langkah, ada 100 langkah? Nah, tentu yang mendapatkan kabar gembira ini orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat tadi. Mandi pada hari Jumat, kemudian yang kedua keluar dari rumahnya lebih awal, minimal mendapati khutbah Jumat yang pertama. Yang ketiga, dia berupaya di saf-saf yang pertama. Jika memang masih kosong, diam dan mendengarkan. Barang siapa yang memenuhi syarat-syarat ini, maka dia mendapatkan 1 langkah yang dia langkahkan seperti dia telah beribadah selama satu tahun lamanya. Maka di sini dorongan motivasi dari Nabi SAW untuk bersegera dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini sahabat ini ketika mengetahui bahwa balasannya surga, maka dia tidak menunggu sampai selesai makan kurma, dia tinggalkan kurma itu, kemudian dia berangkat menuju medan jihad. Dan Allah SWT menakdirkan dia wafat, dan sebagaimana yang Nabi SAW janjikan, dia di surga. Kemudian faedah lain dari hadis ini, istihbab an yas'al al-insan amma la ya'lam. Dianjurkan bagi siapa saja yang tidak tahu untuk bertanya. Dan tentu bertanya kepada ahlinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang paham, ahlul dzikr, ahlul ilm, orang-orang yang mempunyai ilmu kalau kau tidak paham. Di sini para sahabat Nabi SAW, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka adalah mereka hidup bersama Nabi SAW. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki generasi setelahnya. Keberadaan mereka bersama Rasulullah SAW dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka setiap ada permasalahan, setiap ada hal yang ingin mereka ketahui apa jawabannya, maka bersegera bertanya kepada Nabi SAW. Dan tentu bertanya di sini dalam rangka untuk mendapatkan ilmu kemudian mengamalkannya. Lihat bagaimana setelah mengetahui bahwa jika dia terbunuh di perang Uhud maka masuk surga, dia bersegera beramal. Dia tinggalkan kurma yang sedang di tangannya, dia tidak selesaikan, dia pergi menuju medan jihad. Jadi bertanya untuk mengetahui ilmunya dan tentu untuk mengamalkannya setelah itu. Karena ada sebagian orang bertanya dalam rangka untuk mendebat, bertanya dalam rangka untuk memperlihatkan seakan-akan yang ditanya lemah, lebih lemah daripada yang bertanya. Atau ada orang bertanya dalam rangka mencari-cari dalil pembenaran kesalahan yang dia lakukan. Ini terjadi di masyarakat. Maka tentu di sini bertanya yang terpuji adalah yang niatannya untuk mencari ilmu. Kemudian jika dia telah mengetahui jawabannya, dia mengamalkannya sesuai dengan kesanggupannya. Yang ketiga, man mata syahidan fi sabilillah fa huwa min ahlil jannah ma lam yahsibuhu ad-dain. Ada satu faedah yang cukup menarik di sini, bahwa siapa saja yang mati syahid di jalan Allah, ya tentu berperang bukan dengan niatan riya, berperang bukan karena ingin menunjukkan keberanian, bukan berperang karena hal-hal yang sepele. Dia berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimatullah, menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang paling tinggi. Maka tentu orang seperti ini dapat sebuah keutamaan, yakni asy-syahadah, mati syahid di medan perang. Hanya saja tentu penentuan bahwa fulan syahid ini tidaklah mudah, karena terkait masalah niatan. Bisa saja orang terlihat di medan perang dia begitu sengitnya bertempur melawan musuh, tapi ternyata hatinya tersembunyi niatan-niatan buruk. Di antaranya dia ingin memperlihatkan keberaniannya, dia riya agar orang-orang memujinya, dan itu tentu masalah hati. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT dan dia. Dan pernah terjadi pada zaman Nabi SAW beberapa peristiwa. Ini menunjukkan pentingnya untuk tidak
terburu-buru mengatakan fulan syahid, fulan syahid. Yang pertama terjadi pada seorang sahabat Nabi SAW yang menyaksikan ada orang dia mati di medan perang, tapi Nabi SAW mengatakan dia tidak syahid. Ditemukan dia dadanya tertusuk oleh pedang, zahirnya terlihat dia mati syahid. Tapi Nabi SAW berkali-kali mengatakan dia bukan ahlul jannah, dia bukan ahlul jannah. Maka datanglah laki-laki dari kalangan sahabat yang lainnya yang menyaksikan bahwa dia ketika dia terluka, dia tidak sabar, dia letakkan ujung pedangnya di atas, kemudian dia menusukkan dadanya ke dalam ke pedang tersebut. Nah, orang-orang tidak melihatnya kecuali beberapa orang saja yang menjadi saksi. Maka terbuktilah kata Nabi SAW bahwa masalah hati ini tidak tahu kecuali Allah SWT dan dia. Begitulah juga peristiwa kedua yang saya ingat. Nabi SAW pernah bersama salah seorang pelayannya yang membawa barang-barang beliau di saat di medan jihad. Tiba-tiba orang ini terkena panah dari musuh, dari kejauhan dia terkena. Kemudian dia mati. Orang-orang sudah bergembira dia mati syahid. Tapi Nabi SAW tidak sedemikian rupa seperti para sahabat. Ternyata ditemukan dia mengambil barang rampasan sebelum dibagikan. Lihat Pak, terlihat syahid. Siapa yang ragu dengan demikian? Mati di jihad fisabilillah. Maka kalimat syahid ini tidaklah mudah untuk diucapkan, tidaklah gampang untuk dikatakan kepada seseorang, karena asy-syahadah ini terkait dengan selain zahir yang terjadi padanya. Yang kedua adalah terkait hati, dan ini hanya Allah SWT dan dia yang tahu. Maka kata para ulama, tidak boleh kita mengatakan syahid kepada fulan kecuali kita mengatakan kita berharap dia mati syahid. Kita katakan kita berharap dia mati syahid. Adapun memastikan fulan syahid ini tidak dibenarkan dalam syariat. Yang uniknya di sini ada tambahan yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di Syarah Riyadhus Shalihin. Walaupun dia mati syahid di jalan Allah, dia termasuk penghuni surga malam yahsibuhud dain, selama tidak tertahan oleh hutangnya. Selama tidak tertahan oleh hutangnya. Nah, berarti menunjukkan hutang di sini, ma'asyiral ikhwah, hutang tidak selesai walaupun dia mati syahid. Walaupun dia mati syahid, katakan dia mati syahid, pastikan dia 100% mati syahid, tetap dia akan tergantung nasibnya sebelum hutangnya dilunasi. Karena itulah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada sebuah isyarat bahwa jangan mudah berhutang jika tidak terdesak. Ini kalimat yang perlu disampaikan khususnya di masa pandemi yang banyak orang mengalami kondisi ekonomi yang sulit. Jangan mudah berhutang kecuali jika terdesak. Nabi SAW dalam hidupnya ada 2 kali beliau berhutang. Yang pertama, membeli makanan pokok untuk keluarganya dengan menggadaikan baju besinya. Ya, seseorang sampai berhutang membeli kebutuhan pokok menunjukkan bahwa terdesaknya dia. Kemudian yang kedua, kondisi kedua beliau berhutang dalam sejarah hidup beliau adalah beliau berhutang untuk membeli tunggangan berjihad di jalan Allah, juga dengan menggadaikan beberapa hartanya yang ada. Nah, beliau panglima perang, tidak mungkin pergi tanpa tunggangan kuda. Baik, maka juga ini kebutuhan pokok. Ini juga kebutuhan pokok pada zaman itu, dan Nabi SAW dalam sejarah hanya 2 itu saja. Kalau zaman kita bagaimana Pak? Orang berhutang Pak, bahkan sampai sendalanya pun berhutang, bahkan sampai pancinya pun berhutang. Ini tidak dibenarkan. Apalagi ada orang yang usahanya sudah bagus, tapi karena ketamakan harta, lihat Pak, ada orang yang usahanya sudah bagus,
Tapi ketamakan hartanya membuat dia berkeinginan untuk melebarkan sayap, bahasa beberapa orang bisnis, saya ingin melebarkan sayap bisnis saya. Maka berhutanglah dia ke bank. Ternyata jatuh dan habis semuanya. Nah, tadinya awalnya sudah diberikan barokah oleh Allah, keuntungan yang sudah cukup. Tapi karena ketamakan hati, ketamakan dorongan-dorongan syahwatnya untuk mempunyai harta lebih, akhirnya dia jatuh ke dalam hutang. Walaupun dia orang baik, mati syahid misalnya, hutang tidak akan terlepas sampai ditunaikan. Maka di antara pembahasan di bab waris, bahwa harta yang ditinggalkan si mayit tentu tidak otomatis lantas dibagi-bagikan kepada ahli waris, tidak. Ada tahapan-tahapannya, di antaranya hutang. Ada tidak hutang. Setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazahnya dari hartanya, jika memang tidak ada yang memberikan tabarruk atau memberikan sedekah buat dia untuk mengurus jenazahnya, maka dikeluarkan dari hartanya pengurusan jenazah, biaya beli kafan, biaya penggalian kubur. Yang kedua, hutang. Dan hutang ada dua macam. Ada hutang yang terkait dengan barang tertentu yang digadaikan, ada hutang yang tanpa gadai. Maka jika hutang yang digadaikan, itu yang terlebih dahulu diutamakan. Segera agar harta si mayit bisa dimasukkan ke dalam harta warisannya yang masih di tangan orang lain. Maka dikeluarkan dari hartanya untuk menutup hutangnya. Jika tidak cukup, maka kepada ahli warisnya. Jika tidak cukup, maka kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya juga tidak cukup, maka kepada kaum muslimin yang ingin memberikan tabarruk. Jika tidak ada juga, maka dikeluarkan dari rumah zakat, dari baitul mal kaum muslimin. Karena dia termasuk fuqara, maka dikeluarkan. Intinya bersegera untuk melunasi hutang-hutangnya. Intinya adalah bersegera untuk melunasi hutang-hutangnya, karena ini sangat terkait dengan kondisinya nanti di akhirat kelak. Dia akan tergantung, tidak akan masuk surga kecuali setelah, kalau memang dia penghuni surga, tidak akan dia masuk surga kecuali setelah dilunasi hutang-hutangnya. Semoga Allah SWT berikan kepada kita semua kemudahan untuk menutupi hutang-hutang kita. Hadis berikutnya, hadis ke-90 atau hadis keempat dari bab yang ke-10 ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'zamu ajran? Qal anta saddaqa wa anta sahihun syahih takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan, muttafaqun alaih. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sering dalam hadis sebagaimana hadis sebelumnya tadi, laki-laki tidak disebutkan siapa namanya. Laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, dan tidak disebutkan dalam riwayat ini siapa namanya. Bisa jadi disebutkan di riwayat lain, bisa jadi juga tidak. Karena yang terpenting dalam kisah ini bukan namanya. Yang terpenting dari kisah ini adalah ibrah yang diambil dari kisah ini. Maka terkadang, dan ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita juga, bahwa terkadang tidak perlu disebut nama. Khususnya kalau terkait dengan aib, tidak perlu disebut nama. Tentu kita semua tahu, kita semua ingin aib kita ditutupi orang lain, ya kan Pak? Maka jangan sekali-kali kita mengumbar nama orang, aib orang diumbar. Dia saja tidak suka kalau aibnya diumbar. Dan kita semua pasti punya aib. Kita semua pasti punya aib, punya dosa. Maka tidak pantas disebut-sebut namanya, khususnya terkait dengan masalah aib dan dosa ini. Sebagaimana kita suka jika dosa kita ditutupi orang lain, maka jangan umbar dosa orang lain, disebut namanya di tengah masyarakat. Maka alangkah lebih baiknya nasihat itu disampaikan empat mata, kata sebagian orang. Khususnya jika ini terkait dengan orang-orang yang punya kekuasaan, dinasihati di depan umum, ini lebih dekat kepada mempermalukannya daripada menasihatinya.
yakni ada dua hal yang sangat tipis perbedaannya Pak, memberikan nasihat dengan mempermalukan. Memberikan nasihat tentu jika memang niatan Anda benar-benar memberikan nasihat, maka tutupi aibnya, bicara empat mata saja. Kalau Anda bicara di depan umum, bahkan di khutbah Jumat misalnya, lalu menyebut nama seseorang, ini bukan nasihat. Ini mempermalukan orang, dan sebagaimana kita tidak suka dipermalukan orang, maka jangan permalukan orang. Nama-nama terkadang tidak perlu disebut ketika menjelaskan sebuah permasalahan, karena bisa jadi aib atau dosa atau kekurangan dia, dan kita sebagaimana kita suka ditutupi kekurangan kita, maka tutupi kekurangan saudara kita. Sebagaimana dalam hadis ini tidak disebutkan siapa orang ini. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyus sadaqah a'zamu ajran? Sedekah yang bagaimana yang lebih besar pahalanya? Ini orang ini bertanya tentang, kata para ulama tentang hadis ini, kapan waktu terbaik untuk bersedekah? Yani kapan sedekah itu lebih besar pahalanya dibandingkan waktu lain? Kapan? Maka Nabi SAW bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahih, takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau bersedekah pada saat kondisi engkau sehat, bukan dalam kondisi sakit. Syahih yakni orang sehat itu biasanya karena dia merasa dia butuh biaya untuk hidup berikutnya. Beda orang sakit Pak, orang sekarat tidak berharap dia bisa besok hidup. Maka biasanya orang sekarat itu biasanya suka mudah mengeluarkan sedekah. Tapi orang sehat biasanya dia berpikir-pikir, saya besok masih hidup, saya masih punya tanggungan. Maka biasanya syahih, ini sifat kedua yang muncul, syahih, yakni bakhil plus, bukan bakhil saja syahih ini. Asyuh itu al-bukhlu ma'a syiddatil hirs, kata para ulama. Kebakhilan yang ditambah dengan dia berupaya agar bertahan, sehingga bakhil. Dan ini lebih bakhil daripada orang bakhil. Takhshal faqr, engkau takut miskin, wa ta'mulul ghina, dan berharap engkau terus kaya. Saat inilah sedekah lebih besar pahalanya. Beda dengan orang yang sakit Pak, khususnya orang yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Bagaimana Pak dia biasanya? Lebih mudah mengeluarkan harta. Nah, ini tidak terlarang, bahkan bisa jadi dapat pahala, tapi lebih utama saat dia sehat. Yani bukan berarti lantas orang sakit tidak boleh sedekah, tidak, tetap dia sedekah, tapi pahalanya mana yang lebih besar? Dia saat dia sakit atau dia saat dia sehat? Kita katakan saat dia sehat. Saat orang sakit digambarkan di sini wala tumhil. Kalau dia sudah sakit, maka biasanya dia akan bersegera untuk mengeluarkan sedekah. Hatta idza balagatil hulqum, sampai ketika ruhnya sudah di al-hulqum, di tenggorokannya. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwa ruh itu Pak dicabut dari kaki ke atas. Yang pertama kali akan dingin kakinya, kemudian naik ke atas sampai ada orang ketika sudah sampai di kerongkongan baru dia mengatakan fulan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Kata para ulama ini boleh berpahala insya Allah walaupun sudah terjepit, tapi yang lebih utama, lebih besar pahalanya adalah saat sehat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini bahwa sedekah saat sehat seafdal-afdalnya sedekah, dan tentu lebih utama daripada orang bersedekah saat sakit. Karena orang yang sehat ini sekali lagi asyuh ghalibun alaih, al-bukhlu, kebakhilan ini biasanya yang dimiliki orang sehat. Ini orang sehat dia merasa butuh untuk besok, untuk lusa. Bahkan orang sehat berandai-andai, saya punya ini, saya punya itu. Akhirnya terkadang berat untuk mengeluarkan harta. Justru saat itulah sedekah sangat dianjurkan dan
berpahala besar dibandingkan dengan kondisi saat sakit. Bukan berarti lantas bersedekah saat sakit terlarang atau tercela, tidak tercela, tidak terlarang, tapi keutamaannya berkurang daripada keutamaan orang yang sehat. Maka hadis ini jangan salah dipahami bahwa hadis ini bukan menunjukkan bahwa orang ketika sudah nyawa sudah di kerongkongan dia baru mau sedekah, ini tercela, tidak tercela. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa dia tetap dapat pahala. Disebutkan di akhir hadis, faqad kana li fulan, dan semuanya sesuai dengan apa yang dia katakan, ini untuk si fulan, untuk si fulan, untuk si fulan. Berlaku baginya walaupun dia sedang sekarat, jika suaranya masih terdengar dan akalnya masih kita lihat dia masih sadar, walaupun sedang sakit keras, perkataannya dihitung sebagai sebuah hukum. Ada orang sakit misalnya, selama bukan mengigau, bukan perkataan yang keluar tanpa sadar, dia sadar, terlihat kesadaran ketika dia mengucapkan ini sedekah untuk si fulan, si fulan, si fulan. Dia punya hutang sama si fulan, fulan. Jika ucapan ini diucapkan dalam kondisi dia terlihat sadar, yakni bukan igauan, bukan orang mengigau, maka hukum berlaku. Maka laksanakan apa yang dia perintahkan. Jika memang dia punya hutang kepada si fulan, terkadang ada hutang memang tanpa transaksi tulisan, Pak. Ini biasa terjadi di kalangan masyarakat. Padahal ayat terpanjang di surat Al-Baqarah tentang perintah untuk menulis hutang dan adanya saksi dalam hutang piutang. Karena terkadang permasalahan dari sini, tanpa bukti, tanpa saksi, akhirnya ribut satu keluarga, terjadi perselisihan dengan keluarga yang lainnya karena tidak adanya bukti-bukti ini. Namun jika dia ucapkan, dia ikrarkan sebelum wafat, dia punya hutang kepada fulan, ini saya janji kepada fulan ini. Nah, jika ini memang dia ucapkan dengan kesadaran, hukumnya berlaku dan dia mendapatkan pahala dari wasiat ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dengan jelas menunjukkan pentingnya bersegera untuk beramal soleh sebelum datangnya sakit. Beramal soleh sebelum datangnya kondisi di mana kita tidak bisa lagi beramal soleh. Dan ada satu ayat yang saya ingat yang menganjurkan kita khususnya terkait dengan sedekah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, mimma razaqnakum, dari sebagian yang kami telah rezekikan kepada kalian. Yani sedekah bukan semua harta, tapi sebagian saja. Nah, kita tahu misalnya zakat harta berapa persen, Pak, zakat harta, Pak? Allah menyebutkan 25%, 20%, 10%? Tidak, 2,5%. Zakat harta berapa, Pak? Nisabnya, Pak? Ayo, Pak, berapa nisab zakat harta? Sama seperti nisab emas. Berapa gram? Berapa? 80 gram. Minimal 80 gram. Ada pendapat 92 gram, tapi kita ambil pendapat yang lebih hati-hati, 80 gram. Taruhlah 80 gram. 80 gram emas berapa sekarang, Pak? 1 gramnya sekarang sudah hampir 1 juta sekarang. 900 sekian, 1 juta. Berarti 80 gram berarti berapa senilai uang berapa, Pak? 80 juta. Jadi kalau kita punya uang 80 juta, entah di tabungan, entah di tangan kita, dan hala alaihil haul, dan 80 juta itu flat begini, flat, tidak berkurang sedikit pun selama 1 tahun, flat begini, maka dikeluarkan 2,5-nya saja. Berapa 2,5%-nya? Berkurang drastis, Pak, 80 juta ketika dikeluarkan 2,5%? Tidak, sangat kecil. Sangat kecil. Allah tidak meminta banyak dari kita.
Maka wa anfiqu mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqulu rabbi laula akhartani, dia ketika datang kematian dia berandai-andai, ya Rabb, kalau seandainya engkau tunda kematianku. Lalu dia berjanji dua hal, kalau ditunda kematiannya, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, saya akan bersedekah dan akan janji jadi orang soleh. Lihat kalimat di sini Pak, dia tidak mengatakan saya berjanji akan sholat, tidak, dia berjanji akan bersedekah, karena sedekah ini punya manfaat besar, Sedekah ini bukti, disebutkan dalam sebuah hadis, burhan, sebagai bukti daripada iman. Dan lebih-lebih saat sehat sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dia berjanji dua hal, bersedekah dan akan menjadi orang saleh. Apa kata Allah setelahnya? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah SWT tidak akan menunda kematian seseorang jika telah datang waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian akan kerjakan. Jadi walaupun ditunda, belum tentu dia akan bersedekah. Ada orang terkadang lupa Pak, ditunda akhirnya lupa. Allah Maha tahu, jika pun dia ditunda kematiannya, belum tentu dia nanti akan bersedekah dan menjadi orang soleh sebagaimana yang dia janjikan. Maka kita bersegera untuk beramal soleh, bersegera untuk bersedekah, bersegera untuk melakukan kebaikan tanpa ragu, dan tidak menunda-nunda, dan tidak menunggu saat kematian sudah mau tiba, tidak menunggu saat sakit, justru saat sehat inilah, dan khususnya pada saat inilah sedekah sangat dibutuhkan kaum muslimin. Nah, tidak usah jauh-jauh Pak, lihat kiri kanan kita, tidak usah jauh-jauh, lihat kiri kanan kita, tetangga kita, kerabat kita. Jangan jauh-jauh pikirkan keluar lingkungan, pikirkan lingkungan kita, dan ini insya Allah yang lebih afdol, karena dia punya hak sebagai tetangga, sekaligus dia punya hak jika dia butuh bantuan. Ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Dua hadis saja, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amalan soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Dan silakan Bapak, jika ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan kita, dipersilahkan. Silakan Pak Heri. Itu hadis berikutnya Pak. Itu hadis berikutnya Pak Heri. Hadis berikutnya hadis ke-91 saya tunda. Nanti insya Allah pembahasannya. Nah, ya, tapi disebutkan di sini illa bihaqqiha, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang akan kita bahas nanti menawarkan pedang bagi siapa saja yang mau melaksanakan hak pedang ini, yakni dia berjihad bersungguh-sungguh. Dengannya dia meninggikan kalimatullah dan ikhlas dalam berjihad. Itu maksudnya hak mengambil pedang ini dengan haknya. Nanti akan kita bahas hadisnya insyaallah di pertemuan berikutnya Pak Heri. Pak Heri sudah terlalu cepat ini. Nah, sabar insyaallah Pak Heri. Nah, wallahu bissawab. Jika tidak ada, kita tutup Pak, biar kita istirahat segera. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita semua di sini di Masjid Raudhatul Jannah. Bapak tahu makna Raudhatul Jannah Pak? Taman-taman surga. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di taman-taman surga dunia, kelak Allah kumpulkan kita semua di taman surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.